sudah punya alat surveinya, ada 100 alat survei yang ada di sana. Kita akan mulai ya, pertanyaan sederhana. Pertanyaannya adalah begini. Kita tidak bicara tentang mereka yang berseni. Ya. Ini saya menganggap Hudson ini berseni. Didi Nintowo itu berseni. Kita nggak anggap Mongol ya. Kita menganggap bahwa ini adalah konteksnya adalah pria-pria yang seperti itu, yang value-nya berbeda. Ya, saya harap Anda ngerti saya ngomong apa. Karena sulit. Ngerti Pak, anak kuliah ini. Oh ya, anak kuliah. Saya yang kagak ngerti Pak. Pertanyaannya ada begini. Pria gemulai itu, pria gemulai ya. Saya tidak bicara tentang orang-orang yang berkarakter berseni ya. Pria gemulai itu A adalah lebih ekspresif dan menarik di atas panggung. Jangan dipilih dulu. A adalah lebih ekspresif dan menarik di atas panggung. Atau B, tidak layak ditonton. A, lebih ekspresif dan menarik di atas panggung. Atau B, tidak layak untuk ditonton. Waktu Anda 30 detik dari sekarang, pilih jawaban Anda. A, lebih ekspresif dan menarik. Atau B, tidak layak ditonton. Jadi kalau menurut Anda pria-pria yang berperilaku gemulai di TV itu, apa menurut Anda? Anda lebih senang nontonnya karena mereka lebih ekspresif? Atau menurut Anda tidak layak ditonton karena mungkin bisa memberikan dampak atau efek negatif? Waktunya tinggal 3, 2, 1, habis. Ya, baik. Kita akan lihat hasilnya dari 100 orang yang mengikuti survei. Berapa persenkah jawaban A dan berapa persenkah jawaban B? Let's check it out. Dan ternyata menurut teman-teman yang ada di bangku penonton, anak-anak kuliah ini, pria yang gemulai itu 75% mengatakan tidak layak ditonton. Menurut mereka yang begitu tidak layak ditonton, Pak. Ya. Tapi 25% menganggap mereka yang seperti itu lebih ekspresif di atas panggung. Jadi lebih keren di atas panggung. Ya. Saya panggil secara random aja. Ada yang memegang nomor 24 lah, contoh 24. Namanya? Nama saya Lulus Rahayu. Lulus? Lulus. Oke Mbak Lulus. Nomor Anda 24, saya acak secara random aja. Karena di sini tercatat bahwa Anda memilih A ya. Iya. Ya. Lebih ekspresif dan menarik di atas panggung. Kenapa? Iya. Kalau menurut saya lucu aja gitu. Lucu aja. Kalau Anda punya anak pria seperti itu mau? Enggak. Oh enggak, tapi kalau nonton mereka lucu? Iya. Tapi anak jangan sampai kayak gitu? Enggak aja. Luar biasa pemikiran Anda ya. Oke, tunggu. Saya belum selesai. Iya. Kalau anak Anda pria nonton seperti itu boleh? Kalau emang lucu sih nggak apa-apa. Dia jadi bahagia nanti. Bahagia? Mudah-mudahan saya punya anak yang tidak bahagia melihat hal seperti itu ya. Tapi gimana menurut Pak Andre? Ya, kalau dalam segi psikomotorik, psikolog pun nyatakan bahwa kalau anak kecil kalau nonton tuh pasti meniru apa yang ditontonnya. Kecuali yang sudah ya intelektual kayak mahasiswa-mahasiswa hari ini bisa memilah mana yang secara edukasi yang baik atau tidak. Nah itu harus dipahami. Jadi publik itu kan banyak, Indonesia itu plural ya. Jadi kalau bisa kita harus meyakinkan jati diri karakter seperti apa. Beda ya kreativitas seni dan budaya yang benar-benar totally seperti itu. Ya, saya setuju sekali karena terima kasih Mbak Lulus. Oke baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Anda, ketika pria berseni peran, apakah A, boleh memerankan karakter wanita? Atau B, berperan sesuai dengan kodratnya? Ketika seorang pria berseni peran, apakah A, boleh memerankan karakter wanita? Atau B, berperan sesuai dengan kodratnya? Silakan pilih 30 detik dari sekarang, go. Pria yang berseni peran, bolehkah memerankan karakter seorang wanita? Atau menurut Anda,
harus berperan sesuai dengan kodratnya, yaitu sebagai pria pasti. Dari 100 orang yang memilih di sini, Waktunya tinggal 5, 4, 3, 2, 1, selesai. kita lihat. Dan hasilnya adalah, menurut pendapat kalian, 100 voters dari sana, jawaban yang terbanyak adalah ketika pria berseni peran, Wow, Pak, tipis, Pak. oh tipis sekali. Ketika pria berseni peran, 56% mengatakan boleh memerankan karakter wanita. Kedua, berperan sesuai dengan kodrat. Ini tipis sekali ya. 56% dengan 44%. Bagaimana Mas Andre? Wah, 56A ya. Ya, pada prinsipnya kalau seni itu definisi itu kan nggak bisa jadi kontinuitas terus ya. Menjadi seorang yang harus jadi wanita. Kapan harus dia berseni kayak Mas Hudson ya, ketika sebagai laki-laki terus berbalik lagi sebagai perempuan. Nah itu kan kelihatan sebuah kreativitas. Sama dengan Didi Towo juga seperti itu. Nah budaya dan seni ini kan memang harus dipahami, yang saya bilang common sense-nya. Kira-kira ini, wah ini pengennya jadi perempuan terus ya. Kayaknya gaya karakter laki-lakinya berubah. Nah itu yang mungkin menjadi sebuah underline. Nah itu yang mungkin dipahami tidak bagus. Dan sudah dipastikan salah satunya itu yang menjadi teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia. Oke, mungkin kalau yang terus-terusan udah bukan berseni peran kali, udah kejiwaan kali kalau sampai terus ya. Kalau ini kan berseni peran gitu kan, kita bicaranya tentang seni peran di TV-nya ya. Betul. Oke, yuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Mau tanya satu penonton? Oh, Nggak usah. Ketiga, ketika saya, maksudnya Anda, ketika saya menonton pria gemulai di TV, ya, pria gemulai ya. Ketika saya menonton pria gemulai di TV, A, saya terhibur, atau B, saya tidak mau menontonnya. 30 detik dari sekarang, go. Ketika saya menonton pria gemulai di TV, langsung harus jujur ya. Apakah A, saya terhibur, atau tidak-tidaknya anak saya terhibur, atau saya tidak mau nonton? Ya, saya tidak menonton, biarkan anak saya yang nonton ya. Bisa jadi seperti itu. Waktu Anda tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Dan kita lihat. wow. Menurut mereka, oke, tipis sekali. Menurut mereka, saya terhibur. 49% dan 51% tidak menonton, 49% terhibur dengan pria gemulai di TV. Oke. Kita tanya aja langsung dengan Cika, pilih satu nomor. Oke. Nomor 15. Oke. Dengan siapa Mbak namanya? Saya Luciana Melia. Oke, Luciana, Anda terhibur? Iya, saya terhibur. Karena? Ya karena memang lucu dan ya karena kan ya karena lucu aja sih. Karena kan jawabannya satu tidak ditonton ya. Kalau tidak ditonton ya enggak juga sih ya. Nonton sih nonton aja karena kan untuk hiburan menurut saya. Untuk hiburan? Iya. Oke, balik lagi ketika Anda memiliki seorang anak pria, apakah anak pria Anda boleh Karena jawabannya nggak ada yang biasa aja. Kalau tadi ada biasa aja saya pilihnya itu. Oh gitu. Tapi kalau Anda punya seorang anak pria, apakah anak Anda pria boleh menonton itu? Kalau hanya untuk hiburan dan dia sudah dewasa ya kenapa tidak? Berarti sudah dewasa bukan anak-anak ya Bu ya? Oh, ya kalau Iya. masih kecil berarti nggak Kalau boleh. punya anak pria usia 30 tahun namanya Kiswinar ya. Oke, baik. Gak kena KPI, gak kena KPI, itu mah nyebutin nama orang, gak apa-apa. Salahnya di mana? Kamu kenapa lemas? Saya yang takut. Mas Andre gimana menyikapi hal ini tadi? Hampir 50-50 suka loh nonton. Ada 50% yang gak suka. Iya, untuk option yang tadi memang agak kenapa bisa 50-50 mungkin karena satu menghibur, kalau pilihannya kedua tidak menghibur mungkin lain optionnya. Tapi karena tidak menonton agak ekstrim ya, jadi pilihannya tadi kalau ada biasa-biasa saya akan pilih itu. Tapi pemilihan gini, saya yakin semuanya pengen terhibur, tapi kan banyak option ya, bahwa tayangan-tayangan yang menghibur itu bukan harus seperti itu. Jadi kebayang kalau misalnya seluruh televisinya isinya begitu aja sepanjang semua program Mas Dedi. Nah kita kan ini kan karena diacak option ya, wah
pertama menghibur, lama-lama kan sesuatu yang sudah biasa. Nah, hal yang menjadi biasa inilah yang ketakutan bagi kita, khususnya regulator, seolah-olah perilaku yang seperti ini adalah sesuatu yang biasa, itu yang dibenarkan. Justru itu kami selalu menganggap bahwa mempromosikan hal yang begini yang dilarang. Tetapi kalau misalnya suatu identitas orang, karakter orang itu kan masalah itu lain cerita ya. Tetapi ketika seorang dipaksakan untuk mempromosikan seperti itu yang KPI yang sangat baik. concern. Saya potongnya begini, Mas Andre. Kalau Anda sendiri terhiburkah melihat pria gemulai secara keseluruhan di TV? Ya, yang seperti tadi ketika kejenuhan muncul pasti orang, oh ini lucu juga ya. Tapi yang saya bilang ketika lanjut saya udah nggak ini lagi. Terima kasih Mas Andre. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Kalau Anda nonton Hitam Putih terhiburkah? Terhibur. Oke, baik, makasih. Yeay, tepuk tangan Anda. Ini menarik karena survei KPI kemarin, survei KPI kemarin, Hitam Putih itu paling tinggi ditonton oleh pemirsa. Terima kasih banyak Mas Andre. Ya, karena ada survei setiap 2 bulan sekali KPI 12 kota melakukan survei yang paling tinggi, yang paling berkualitas. Kemarin pas September Oktober ranknya dapat di Hitam Putih. Coba cek di Trans 7. Oh, thank you. Berkat penonton-penonton yang bisa memilah tontonan dengan baik juga ya. Artinya Itu tonton ada yang baik pun kekuatannya. masih bisa ditonton ya, masih Ya. bisa ditonton. Oke, baik, terima kasih Mas Hudson, Mbak Jessica, Mongol. Bapak gitu. Mongol sama Iya, Mas Hudson, Mbak Jessica, Mongol, Pak Andre ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat penonton saya di sini. Terima kasih juga buat penonton Hitam Putih di rumah ya. Setidaknya kita bisa memberikan tontonan yang memberikan inspirasi dan masih baik juga. Karena tadi seperti Mas Andre bilang bahwa jadikan tontonan itu bukan hanya tontonan, tapi juga jadi tuntunan ya. Karena apa yang kita tonton inilah bisa loh. Remote control TV Anda bisa menjadi senjata merubah masa depan negara. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.